Oke semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal FTM atau Phantom, teman-teman. Jadi market dalam kondisi yang kurang begitu bagus ya. Hari ini FTM minus 9 persenan something. Saat ini harganya ada di kisaran 0,18 dolar. FTM adalah salah satu koin yang merupakan ya yang berbasiskan dengan DeFi ya. Jadi kegiatan mereka atau services yang mereka lakukan itu nggak jauh-jauh dari DeFi. Mereka menyebut diri mereka adalah direct acyclic graph atau ya smart contract-nya lah bisa dibilang. Jadi ini salah satu juga merupakan token yang cukup bagus ya. Bahkan kemarin FTM naik cukup signifikan kalau kita misalkan memperhatikannya, dan saat ini rankingnya ada di kisaran 69 di coinmarketcap.com. Ini merupakan salah satu alternatif. Mereka menyebut diri mereka salah satu alternatif untuk transaksi yang mana mereka bisa dibilang bersaing ya, bersaing lah dengan Ethereum. Jadi mereka menyebut diri mereka alternatif to Ethereum, teman-teman. Ini juga dia punya beberapa project ya. Original dia launch di Opera, which is ini browser saya pakai Opera. Jadi ya merupakan salah satu project smart contract yang cukup bagus. Itu untuk fundamental sekilas aja sih untuk FTM. Jadi biar teman-teman setidaknya tahu nih kalian itu beli koin apa, dan mereka punya maksimum supply juga. So ini bukan token dengan atau koin yang bukan koin unlimited ya. Jadi dia punya maksimum supply, which is ini bagus. Saat ini sudah beredar 80%, berarti masih ada 20% koin yang berpotensi untuk terbit ke market. Sementara kondisi market lagi downtrend. Kalau kita lihat sendiri dari segi pergerakan atau price action daripada FTM ya, saat ini ada di kisaran 0,18 dolar. Harganya sudah terdepresiasi turun, bahkan sebelumnya sempat ada di kisaran 0,3 ya, sekarang 0,18. Artinya penurunannya sudah cukup dalam. Kemarin itu kena banting, teman-teman. Tiba-tiba ada muncul FTT ya, FTM ya, FTX exchange itu bermasalah. Jadi FTM drop sampai 40%, which is ini penurunan yang cukup dalam sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari posisi saat ini, FTM itu sudah jebol level resistance atau support di kisaran 0,2 dolar, yang mana setelah dijebolnya level support tersebut, mungkin kita bisa melihat FTM mungkin aja berpotensi buat melanjutkan penurunan lanjutan ke kisaran 0,15 di next supportnya, teman-teman. So far FTM ya seperti yang saya jelaskan, ini kita pakai yang logarithmic chart ya. Jadi dia pernah berada di kisaran 3 dolar, 3,3 dolar, dan kondisinya saat ini kalau kita lihat dari logarithmic chart cukup nggak begitu bagus ya. Dia udah turun cukup dalam juga dalam beberapa bulan terakhir ya, 90%-an something, 94%. Altcoin lain juga turunnya sama-sama aja, mirip-mirip aja. Dan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, volume perdagangannya nggak terlalu tinggi ya. Sepertinya FTM itu didera banyak masalah sepertinya kemarin itu, sehingga menyebabkan minat daripada investor juga sedikit menurun. Oke, karena ini projectnya berbasis DeFi, hati-hati teman-teman ya, SEC. Jadi SEC Security Exchange itu mengincar DeFi teman-teman. Jadi beritanya ini udah dari dulu sih sebenarnya. Kalau kita lihat sih dari beberapa news seperti dari situs resmi mereka ya, mereka sedang development on resiko daripada DeFi, regulation, dan juga opportunities. Jadi hati-hati buat teman-teman yang pegang koin dengan project DeFi, ini berpotensi akan mendapatkan regulasi, mungkin akan mendapatkan tekanan juga efeknya terhadap market. Jadi kalau jangka waktu sementara ini mungkin lebih hati-hati aja untuk koin-koin DeFi. Tapi teman-teman yang yakin sama projectnya, teman-teman mau average, mau lakukan cicil beli terus menerus ya boleh-boleh aja teman-teman. Cuman dari SEC sendiri mereka memang sedang membuat payung hukumnya nih. Jadi supaya teman-teman yang misalkan staking, jadi buat teman-teman yang belum tahu, DeFi itu kan idenya itu mirip kayak deposito ya. Cuma kalau deposito kita di bank di dalam sebuah lembaga yang centralized, tapi kalau DeFi dia decentralized, which is sebenarnya sama aja, kita deposito tapi dengan bentuk yang centralized, yang tidak terpusat nih.
kita dapat return dan kita dapat bunga istilahnya dari staking yang kita lakukan, sehingga kita bisa melipat gandakan uang kita di platform tersebut. Jadi kurang lebih gitu untuk singkatnya. Nah, ini sedang dikejar oleh SEC. Jadi hati-hati aja kalau regulasinya udah mulai muncul atau mereka sudah menyatakan bahwa project ini scam, project ini berpotensi skema Ponzi dan lain sebagainya. So, ya kita harus lebih berhati-hati lah istilahnya. Itu kalau untuk price actionnya daripada FTM sebenarnya posisi saat ini cukup bagus. Dia nggak turun drop dalam ya, seperti mungkin dia bisa turun sampai ke 0,01 jadi koin micin deh kalau hal itu terjadi, tapi saat ini berada di kisaran 0,6 0,18 0,16 masih cukup aman. Semoga nggak akan turun drop lebih dalam lagi. Dan ya kalau kita misalkan ukur ya dengan fixed volume profile, mana dia, ini dia, kita ukur dari swing low ke swing high, kita akan temukan di mana transaksi cukup besar terjadi. Ternyata kalau kita cek di sini, transaksi yang cukup besar itu baru ada di kisaran 0,05 dan juga 0,02, which is kalau amit-amit FTM nggak berhasil mempertahankan level ini, maka teman-teman mungkin akan melihat FTM bisa turun ya sampai 0,05. Ini penurunan yang tidak kita inginkan. Semoga aja memang market akan segera recover dengan lebih cepat, sehingga koin-koin ini bisa dapat potensi pulih. Nah, setelah aku geser tadi sedikit, sekarang lebih terlihat lebih bagus ya. Jadi level 0,16 0,15 itu merupakan tempat volume perdagangan yang cukup besar juga untuk FTM. So saya pikir FTM sejelek-jeleknya dia bakalan turun, dia bakalan sulit ya untuk menembus level 0,15 0,16. Di sana teman-teman yang ada niatan buat invest bisa mulai ambil kesempatan tersebut buat cicil. Ini nggak menjamin teman-teman setelah beli langsung naik, nggak. Tapi kemungkinan di level tersebut bisa menahan FTM untuk turun lebih dalam lagi itu cukup besar. Kalau kita lihat dari segi riwayatnya, volume perdagangan di sana cukup besar. Terus kalau kita cek dari indikator Loken sebenarnya nggak cukup bagus. Smart money-nya nggak berdagang sejak Februari 2022, nggak terlalu banyak ada aktivitas. Meskipun volume perdagangan cukup tinggi, tapi smart money nggak ada di market. Efeknya ya penurunan seperti ini teman-teman. Cuman udah turun sampai 94%, masa sih FTM nggak dapat kesempatan buat rally? Terlebih tahun depan kita ada 2023, which is masih akan berpotensi menjadi winter atau bear market ya. Setelah itu 2024 barulah kita akan menyambut yang namanya halving. Di sana kita baru dapat momentum buat melihat Bitcoin naik, Bitcoin rally. Altcoin pasti akan kena trigger juga teman-teman. So ya itu sih yang kita harus cermati saat ini. Terus juga kalau dari indikator RSI, ini aku pakai RSI, kita kemarin sudah capai level jenuh beli, terus FTM-nya drop sangat signifikan. Hari ini cukup positif, ternyata ada sedikit perlawanan nih daripada buyer. Jadi udah capek ditekan terus 5 hari sama seller. Sekarang waktunya kita buat dongkrak lagi nih, berusaha untuk naik. Dan saat ini sih ketahan di level 0,19 0,2 kira-kira. Jadi ya positif teman-teman. Kalau misalkan FTM mampu untuk mendobrak level tersebut, peluangnya masih bisa untuk lebih aman lagi ya, karena kalau FTM bisa naik sampai 0,2 dolar itu positifnya lebih kerasa, karena level tersebut sudah beberapa kali menjadi level support yang membuat FTM itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 6 bulanan lah, kira-kira 6 bulan dia bertahan di atas 0,2, baru kemarin dia drop. Jadi kalau FTM berhasil untuk recover, level 0,02 akan menjadi resistance yang cukup kuat buat FTM. Kalau dia berhasil jebol, maka bagus, tapi kalau dia gagal, maka kita akan mungkin melihat potensi FTM reject lagi, turun sampai kisaran 0,15. Itu sih untuk jangka pendek ya untuk FTM. Tapi kalau teman-teman yang memang percaya sama projectnya, teman-teman udah research, memang sejak awal project FTM saya akui cukup bagus. So ya kalaupun dia akhirnya kena masalah, kesandung sama SEC, itu teman-teman harus pahami sebagai resiko kalian.
Di sini saya nggak bisa memastikan make sure bahwa FTM bakalan tetap ada, nggak teman-teman. Semua probabilitas masih tetap akan ada. Cuman di sini pun juga bisa menjadi sebuah ajang unjuk kebolehan ya untuk mencari simpati daripada para investor. Kalau FTM seandainya dinyatakan bermasalah dan lain sebagainya, kita akan lihat bagaimana leader mereka, bagaimana CEO mereka, apakah mereka akan tetap bertahan pada proyek ini, berusaha menjaganya supaya tetap ada, ataupun mengikuti persidangan kayak kemarin kan juga XRP kena kasus, toh sekarang baik-baik aja tuh, nggak ada masalah. Jadi itu di sana kita melihat bagaimana kepemimpinan daripada FTM nanti kalau regulasi daripada DeFi atau katakanlah dia bermasalah dan lain sebagainya, itu kita baru tahu seperti apa leadernya, karena di sana akan tercipta kepercayaan investor. Oke, itu aja sih untuk FTM, nggak terlalu banyak. Posisi saat ini dia lagi ke reject atau ketahan di level resistance 0,19 sampai 0,2, which is kalau dia naik berarti bagus, kalau dia turun siap-siap turun lagi sampai ke kisaran 0,15. Oke, sekian aja. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain, bisa tulis langsung di kolom komentar. Kita akan bahas di next kesempatan. Terus juga kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, boleh join. Linknya temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andre. Terima kasih.